Alamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini ternyata kita masih beri nikmat yang begitu banyak. Di antaranya nikmat bisa berjumpa lagi dalam sesi Vikon yang akan dipandu langsung oleh saya bersama Pak Andi dan Ibu Desi sebagai presenter. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk bisa melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, semoga sholawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya dan kepada para ulama dan amilin-amilnya serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Yang selanjutnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu partisipan yang telah aktif. Sampai saat ini sudah ada 15 partisipan. Dan pembimbing kita baru ada satu yaitu Pak Yogi. Bu Yaninya belum gabung. Yang selanjutnya pada sesi kali ini Ibu Desi akan memaparkan mengenai materi ujian online menggunakan Google Form yang kedua, karena yang kesatunya kemarin sudah tampil di minggu yang kemarin. Mengenai biodata Ibu Desi, yang pertama Bu Desi adalah sebagai guru matematik di SMA 1 Banjar. Yang kedua sebagai tim ICT SMA 1 Banjar membantu kelompoknya Pak Andris dan kawan-kawan. Yang selanjutnya juga Bu Desi sebagai anggota aktif di MGMP Matematik tingkat Kota Banjar. Dan yang terakhir Ibu Desi sebagai pembina Olimpiade Matematik Kota Banjar. Untuk itu supaya tidak terlalu panjang lebar saya berbicara, maka untuk selanjutnya acara Vikon ini agar lebih mudahnya nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Andis Sarjana Teknik. Mangga untuk Pak Andis dilanjutkan mengenai pembelajaran Vikon ujian online menggunakan Google Form bersama Ibu Desi Natalina Listiawati SSI. Mangga Pak Andis. Ya, terima kasih Pak Sarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari tim yang mengikuti kegiatan TCT Jabar Batch 6 akan kembali berbagi pengetahuan, sharing tentang pengetahuan khususnya untuk ujian online. Ujian online-nya pada kesempatan kali ini tetap menggunakan aplikasi dari Google, menggunakan Google Form, dan akan disampaikan oleh Ibu Desi Natalina. Tapi ada sesuatu yang berbeda, tidak hanya Google Form, di sini ada satu tambahan, satu add-on yang tentu memiliki manfaat yang cukup baik ketika kita mengaplikasikannya dalam kegiatan proses belajar mengajar seperti itu. Mengenai identitas Bu Desi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarman, mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan tentang hal itu. Cuma untuk sesi kali ini yang pertama mungkin paparan dari Bu Desi, selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab, dan mungkin yang terakhir tutup seperti itu. Dan dimohon pada partisipan pada kesempatan kali ini ketika tidak mengajukan pertanyaan atau di luar sesi tanya jawab, mic-nya boleh atau tidak diaktifkan terlebih dahulu supaya paparan dari Bu Desi bisa tersampaikan dengan jelas seperti itu. Baik, kita mulai. Silahkan waktu saya serahkan ke Bu Desi. Dipersilahkan Bu. Ya, mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar cukup jelas, Pak Andris dan rekan-rekan yang lain? Ya, jelas Bu, suaranya bagus, jelas.
Terima kasih kepada moderator Pak Andris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang sudah gabung Bapak Ibu guru hebat, kemudian Bapak instruktur kita Pak Yogi, ada PJ Wilayah 13 juga Bu Reni Andriani. Untuk kesempatan kali ini yang saya akan bahas, saya coba dulu share screen-nya. Oke. Screen saya kelihatan nggak? Pak Andris, Pak Sarman, apakah kelihatan? Ya, masih proses sedang menampilkan. Oke, ditunggu dulu. Ya, sudah tampil. Oke, sudah kelihatan. Ya, jadi untuk kali ini saya akan kembali melanjutkan dari pertemuan yang pertama kemarin. Kemarin juga yang hari Sabtu masih membahas tentang ujian online menggunakan Google Form. Cuma kalau kemarin masih menggunakannya Google Form yang betul-betul Google Form tanpa ada pengaya atau add-on apapun. Jadi murni pakai Google Form. Nah, untuk yang sekarang ini, karena mungkin kalau ulangan online yang diselenggarakannya di kelas tanpa menggunakan add-on apapun, kendali ada di Bapak dan Ibu guru, memulainya Bapak Ibu guru yang memulai, mengakhirinya boleh secara manual, anak-anak silahkan akhiri, tutup HP-nya atau close aplikasinya seperti itu. Tapi kalau keadaan seperti sekarang ini kan agak sulit juga ngontrol anak untuk bisa dengan sukarela menyelesaikan soal sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, supaya anak-anak tetap disiplin, mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka Google Form yang sudah Bapak Ibu buat nanti bisa diberi tambahan menggunakan pengaya. Ada banyak sebetulnya pengaya, tapi di antaranya yang saya tahu untuk membatasi waktu, itu bisa pakai form limiter atau ada juga yang disebut pengaya yang lainnya timify.me gitu. Tapi untuk kali ini yang akan saya bahas adalah Google Form dengan pengaya form limiter. Jadi Google Form dengan pengaya form limiter ini, Google Form-nya sendiri bisa digunakan untuk membuat soal ujian. Di sana di dalamnya kita bisa membuat token untuk soal. Di sana juga kita bisa mengacak soal, kemudian bisa mengacak pilihan jawaban, kemudian bisa juga membatasi supaya siswa hanya bisa mengerjakan satu kali. Stop sampai di situ untuk Google Form-nya. Nah, untuk bagian yang terakhirnya, memberi batasan waktu pengerjaan soal, Google Form-nya sendiri tidak memberikan batasan waktu pengerjaan soalnya. Ya, kecuali kalau kita mengintegrasikan si Google Form ini dengan Google Classroom misalkan. Tapi untuk di Classroom sendiri, kan batasannya atau due date-nya itu tidak saklek. Artinya kalau kita membatasi sampai hari Sabtu, hari Minggu masih tetap bisa ngerjakan, cuma ada laporan bahwa pengerjaannya itu terlambat. Itu kalau Google Classroom. Nah, kalau kita menggunakan form limiter, itu batas waktu itu betul-betul saklek. Ketika misalkannya di due date-nya kita ngasih batasan hari Sabtu jam 11, begitu anak mengirimkan hari Sabtu jam 11 lewat 1 menit atau lewat 1 detik, itu anak sudah nggak bisa mengirimkan lagi. Gitu. Itu untuk batasan waktunya. Jadi ini bagus untuk membuat anak lebih disiplin. Paparannya mungkin hanya segitu. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan aja ke tutorialnya. Gimana cara pengerjaannya. Kita masuk ke Google. Kita coba. Apakah tampilan Google saya kelihatan belum? Kelihatan. Kelihatan.
Kelihatan jelas. Oke. Terlihat. Terlihat. Oke. Nah, untuk bisa membuat Google Form, yang langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan tentu saja masuk ke akun Google Bapak dan Ibu. Kalau udah masuk ke akun Google, di sini akan ada tampilan. Ini adalah akun Google saya. Namanya adalah Desi Natalina Listiawati. Akunnya Desi Natalina @semanSatuBanjar.sch.id. Ya. Kemudian yang langkah yang selanjutnya Bapak Ibu bisa klik titik 9 yang membentuk persegi yang ini. Tinggal diklik. Kita tunggu, mudah-mudahan koneksi internetnya mendukung. Nah, kemudian masuk ke Drive. Oke, kita menunggu. Jadi lumayan rada-rada. Oke, nanti kalau misalkan sudah terbuka drive-nya, Bapak Ibu bisa ketik yang tanda tambah ini, tambah, kemudian disampaikan. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu partisipan untuk presensi kegiatan ini sudah disebar, sudah ada di bagian chat. Silakan diisi presensinya. Lama juga. Mungkin juga karena cuacanya ini agak mendung, jadi sinyal juga dipengaruhi oleh cuaca. Belum.
Masih muter-muter. Ya, ini tampilan dari Google Drive saya. Kita coba lagi. Gana yang mesti nanya kayak gitu. Tadi jam 1. Nggak bisa kalau jam 1? Orangnya udah 1:30. Ya, Ya, selamat datang Pak Muhib. Ya, mohon untuk Pak Muhib mic-nya bisa di mute dulu. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu klik tanda tambah, kemudian di paling bawah nanti ada lainnya. Di sini paling bawah ada lainnya. Kemudian Astagfirullah. Bapak Ibu tinggal dari lainnya itu ada berbagai macam pilihan, Bapak Ibu tinggal klik yang Google Formulir. Sebetulnya ada yang sudah dalam bentuk template-nya, tapi saya pilih yang masih baru sambil kita belajar, walaupun kemarin di sesi 1 udah sedikit terbahas cara membuat soalnya. Tinggal diklik, ya, masih loading untuk membuka lembar kerja Google Formulirnya. Nah, ini sambil belajarnya pelan-pelan mengulang kembali yang kemarin. Di sini ada kertas kerja yang kosong, tertulis formulir tanpa judul. Nanti silakan Bapak dan Ibu menuliskan judulnya. Kertas kerja ini mau dipakai buat apa? Kalau misalkan saya sendiri akan menggunakan Google Formulir ini untuk membuat soal ulangan lingkaran, misalkan seperti itu. Jadi, Bapak dan Ibu tinggal nanti diganti yang formulir tanpa judul ini sesuai dengan peruntukan dari kertas kerja ini. Nah, kalau yang ini saya akan ganti dengan judul formulirnya ulangan harian lingkaran. Nah, di bawah ada deskripsi formulir, boleh diisi, boleh juga tidak. Misalkan kalau diisi, mau diisi dengan petunjuk pengerjaan soal, boleh. Kalaupun tidak apa-apa. Judul ini, kalau untuk saya sendiri biasanya dijadikan menjadi bagian yang pertama. Untuk kemudian saya akan menambahkan bagian yang keduanya. Menambah bagian yang kedua itu dilakukan dengan cara mengklik yang bagian bawah ini. Ini untuk memisahkan bagian satu dengan yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan bagian yang lain, tinggal tambahkan bagian. Tambahkan bagian, diklik.
Di tampilan Bapak dan Ibu, di tampilan kertas kerja kita, sekarang sudah ada bagian 2 dari 2. Jadi tadi bagian pertamanya adalah judul, yang ulangan harian lingkaran. Bagian yang keduanya ini akan saya isi dengan identitas siswa. Identitas siswa. Untuk identitas siswa sendiri, saya akan menyuruh siswa untuk menuliskan 2 hal. Yang pertama adalah nama, yang kedua nanti adalah kelas. Jadi, di bagian yang kedua ini ada 2 hal, pertama nama, kedua kelas. Untuk menambahkannya tinggal klik tambah. Klik tambah, ini masih di bagian yang kedua. Siswa. Tadi sampai di identitas siswa mau ngisikan nama. Nah, di sini identitas siswa yang pertama adalah nama. Nama lengkap. Kemudian jenis jawabannya itu nanti berupa jawaban singkat. Jadi nanti siswa tinggal ketikkan nama lengkapnya siapa. Jangan lupa di sini untuk identitas itu wajib diisi. Wajib diisinya yang bagian ini harus diaktifkan. Kemudian identitas siswa yang kedua yang diperlukan adalah biasanya kelas. Tinggal klik tambah lagi. Kemudian di sini diketikkan kelas. Nah, kelas ini boleh Bapak Ibu tuliskan jawabannya itu nanti dalam bentuk pilihan ganda atau boleh juga dalam bentuk, ini pilihan selain pilihan ganda ada banyak sebetulnya. Kalau biasanya saya karena kelas lumayan banyak, kalau pilihan ganda merabai ke bawah gitu panjang, saya biasanya pakai pilihnya yang drop down ini. Yang di bawah kotak centang drop down gitu. Jadi tinggal ditulis kelasnya kelas apa saja, misalkan saya pilih kelas 11 IPA 1, kemudian lanjut yang berikutnya 11 IPA 2, saya ngajar itu di kelas 11 7 kelas, jadi harusnya 7, tapi untuk menyingkat waktu, saya tuliskan 2 saja, 11 IPA 1 sama 11 IPA 2. Jangan lupa diklik juga wajib diisinya. Jadi nanti siswa nggak bisa lanjut ke tahapan berikutnya kalau pertanyaan ini tidak diisi. Kemudian yang berikutnya, tadi bagian yang pertama adalah judul, bagian yang keduanya adalah identitas siswa, bagian yang ketiga saya akan isikan dengan kode pengaman soal atau nantinya token. Jadi setelah selesai identitas, saya pisahkan lagi ke bagian yang berikutnya, bagian yang ketiga. Tambahkan bagian. Nah, yang ini saya akan isi dengan kode pengaman soal atau kode pengaman saja. Kode pengaman. Nantinya ini akan diisi dengan token yang Bapak Ibu bebas mau menuliskan tokennya apa. Tambah untuk menambahkan pertanyaan. Nah, ke bawah ini pertanyaannya adalah token. Bentuk jawabannya biasanya dalam bentuk isian singkat. Sudah otomatis di sini isian singkat. Kemudian yang berikutnya nanti si tokennya ini akan ditulis dalam bentuk apa? Angka, teks, panjang, ekspresi reguler. Kalau saya teks, teks. Kemudian teksnya apa? Itu bebas Bapak Ibu tinggal tulis mau dikasih tokennya itu apa. Dan token ini nanti bisa diganti mungkin 30 menit sekali atau 1 jam sekali. Jadi meminimalisir anak-anak yang masuk terlambat. Karena kalau terlambat masuk, nanti tokennya bisa berubah. Udah berubah bukan yang awal lagi. Misalkan saya kasih tokennya lingkaran.
Kemudian di sini di teks kesalahan khusus, ini adalah konfirmasi ketika nanti siswa salah dalam mengetikkan token. Jadi ketika tokennya lingkaran misalkan, tapi siswa hanya mengetikkan lingkar atau kata lain, maka di sini akan ada konfirmasi dalam bentuk apa. Misalkan kalau saya dikasih di sininya, maaf, token yang Anda masukkan salah. Misalkan seperti itu. Jangan lupa token juga wajib untuk diisi, tombol wajib diisinya diaktifkan. Oke. Nah, bagian yang ketiga sudah, tadi bagian yang pertama judul, bagian yang kedua adalah identitas, bagian yang ketiga adalah kode pengaman, baru selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat. Kita tambah bagian yang keempat. Kita sekarang akan masuk ke soal. Tambahkan bagian. Di sini kita masuk ke soal. Oke, kita tulis di sini soal ulangan. Soal ulangan. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, sebelum Bapak Ibu menuliskan soal ulangan, jangan lupa pengaturannya harus diaktifkan dulu. Di sini ada setelan. Sebetulnya ini opsional, bisa di awal atau bisa di pas kita mau masuk ke soal. Di sini tinggal diklik setelan. Ini nanti yang akan membedakan soal Bapak Ibu sebagai soal ulangan atau hanya sebagai survei biasa. Kalau survei kan nggak ada kunci jawaban. Kalau soal nanti supaya sistem bisa memeriksa secara otomatis harus ada kunci jawaban. Di bagian umum, kalau Bapak Ibu ingin membatasi pengguna hanya untuk yang memiliki akun seorganisasi dengan kita, boleh diklik. Tapi kalau tidak, ya kita klik yang bagian bawah saja. Ini juga sebetulnya opsional. Cuma kalau misalkan ulangan, biasanya peserta didik hanya diperbolehkan untuk memberikan tanggapan sebanyak 1 kali. Kemudian untuk yang bawah, responden dapat mengedit enggak. Jadi kita cukup klik yang satu saja, batasi ke 1 tanggapan. Kemudian di bagian presentasi, di sini tampilkan status progres, boleh di checklist, boleh tidak. Saya biasanya checklist biar siswa tahu dia sedang berada di bagian yang mana dan keseluruhan ada berapa bagian yang harus mereka isi. Kemudian acak urutan pertanyaan, boleh diisi, boleh tidak, atau boleh di checklist, boleh tidak. Saya checklist saja biar tampilan pertanyaan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya nanti berbeda. Kemudian pesan konfirmasi, ini nanti kalau siswa sudah menyelesaikan soal, sudah mensubmit, mereka tahu si jawaban mereka terkirim atau tidak, kita bisa kasih konfirmasi berupa apa? Misalkan, terima kasih telah mengerjakan soal ini. Kemudian yang berikutnya di kuis, ini yang bagian yang terpenting. Nah, yang ini, kalau soal atau Google Form ini digunakan untuk menjadi soal ulangan, ini harus diklik. Jadikan ini sebagai kuis. Diklik, diaktifkan. Oke, aktifkan. Kemudian di bagian bawah ada rilis nilai. Di sini ada 2 pilihan, segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Kalau si soal berbentuk pilihan ganda atau berbentuk isian singkat, kita boleh checklist yang ini, boleh aktifkan yang rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Tetapi kalau Bapak Ibu mencantumkan soal dalam bentuk esai atau uraian, di mana soal itu harus dinilai secara manual, berarti rilis nilainya tidak bisa otomatis oleh sistem, maka yang Bapak Ibu klik adalah yang bagian bawah. Kemudian di bagian bawah ada responden dapat melihat apa saja. Apakah pertanyaan tak terjawab juga dapat dilihat,
jawaban yang benar dapat dilihat atau nilai dan poin. Kalau tiga-tiganya di checklist, nanti siswa begitu selesai bisa melihat yang tidak terjawabnya, jawaban yang benarnya, artinya kunci jawaban itu bisa dilihat kalau Bapak dan Ibu menceklis semuanya. Tapi saya biasanya yang di checklist hanya nilai dan poin, jadi siswa hanya bisa melihat nilai. Atau kalau Bapak tidak mau nilai, Bapak Ibu tidak mau nilainya dilihat oleh siswa, tidak mau dilihat langsung begitu siswa menyelesaikan soal, ini juga nggak usah di checklist, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai baru kemudian simpan dan nanti kita bisa lanjutkan ke pembuatan soal. Oke, kita lanjutkan lagi setelah tadi pengaturan, sekarang ke pembuatan soal ulangan. Soal ulangannya, kalau saya sendiri ini ditambah ya untuk soal ulangannya, tambahkan. Nah, di sini kalau saya sendiri karena yang saya pegang mapelnya mapel matematika di mana setiap soal itu kebanyakan hampir di setiap soal itu berupa notasi matematika yang tidak bisa di copy paste, maka saya akali dengan membuat soal per nomor itu disimpan dalam bentuk file gambar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mengcrop soal per nomor soal disimpan dalam file gambar, nanti tinggal ditarik saja. Di sini misal di pertanyaan kita pilih yang gambar ini, diklik, kemudian ditunggu. Nah, kita akan mengunggah atau mengupload gambarnya, dicari file yang akan diunggah yang mana. Misalkan saya cari dulu filenya. Ini misalkan ini ada sebanyak 25 soal yang sudah saya simpan dalam bentuk file gambar bekas kemarin ulangan. Oke, saya pilih aja salah satu, belum kebuka sih, tapi ini soalnya soal lingkaran. Kita coba masuk nggak? Nah, ini soalnya, soal yang sudah saya simpan dalam bentuk file. Kemudian di sini di opsinya, karena soal yang di upload sudah berikut opsinya, maka di sini di opsi saya cukup ketikkan A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, dan satu lagi E. Nah, karena ini soal, maka tadi ketika kita klik di pengaturan jadikan ini sebagai kuis, ini kita akan diminta menuliskan kunci jawaban. Tinggal klik kunci jawabannya apa. Untuk soal ini,
Kunci jawabannya adalah E. Jadi kuncinya adalah E. Tinggal diklik yang menjadi kunci jawaban. Kemudian di atas ada poin. Poin ini harus diisi oleh Bapak Ibu. Jadi satu soal poinnya berapa? Kalau misalkan 10 soal berarti masing-masing satu soal poinnya 10. Kalau misalkan 25 soal masing-masing poinnya 4. Karena saya akan membuat hanya satu soal saja, saya kasih poinnya 100 aja. Satu soal ini poinnya 100. Ya. Nanti poin total yang ada di soal ini sebetulnya Bapak Ibu bisa lihatnya di atas. Jadi kita sudah membuat berapa soal, total poinnya berapa. Ini poin totalnya yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi nanti kalau poin totalnya baru 80 sedangkan target Bapak Ibu 100 berarti Bapak Ibu kurang berapa soal gitu. Kalau kunci jawaban sudah, poinnya sudah, tinggal klik selesai. Selesai. Kemudian di sini sama seperti tadi, ada wajib diisi, boleh diaktifkan, boleh tidak. Kalau saya sendiri, kalau tadi identitas wajib diaktifkan, token juga wajib diaktifkan, tapi kalau soal sendiri seandainya siswa tidak bisa mengerjakan, tidak diisi, tidak apa-apa, jadi saya sendiri biasanya cenderung ke yang sini tidak diaktifkan. Artinya kalau siswa tidak bisa dan tidak memilih juga nggak apa-apa. Oke, untuk soal cukup. Nah, untuk yang berikutnya, kalau kemarin kan soal bisa langsung dikirim, kemudian linknya di-share ke peserta didik, baik lewat Google Classroom ataupun lewat WA. Nah, sekarang yang akan kita lakukan memberi batasan waktu. Ini tampilan Google Form Bapak dan Ibu, aslinya hanya ada ini tema, pratinjau, pengaturan, kirim, sama yang titik 3, kemudian di sini ada akun Bapak dan Ibu. Yang ini nggak ada aslinya, bawaan dari Google Form nggak ada. Tapi kita akan gunakan pengaya untuk membatasi waktu supaya siswa mengerjakan itu serentak bersama-sama dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, untuk memunculkan ini yang perlu Bapak Ibu klik adalah tanda titik 3 ini. 1, 2, 3. Tinggal diklik. Di bagian bawah ada add-on. Tinggal nanti diklik. Mangga. Oke. Mangga. Bapak Ibu, ini sudah muncul berbagai bentuk add-on atau berbagai jenis add-on yang bisa kita install ke Google Form. Nah, untuk membatasi soal dari sisi waktu, biasanya yang dipakai itu yang form limiter, yang ini nih, yang gambarnya kunci gembok. Yang ini, nanti Bapak Ibu tinggal klik. Ya itu. Wih. Nah, Ignon. yang form limiter Pak Yo, form limiter tinggal diklik. Kebetulan karena saya sudah menginstal, jadi di sini tertulisnya uninstall. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu belum menginstal, di sini akan tertuliskan install gitu ya. Akan tertulis install. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, nanti ikuti perintahnya, tinggal nanti pilih akun yang akan digunakan, akun Google yang akan digunakan, tinggal next. Oke, udah gitu aja, hanya perintahnya 2. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu udah install form limiter, tinggal klik install saja di sini. Nanti akan ada perintah yang insya Allah mudahlah untuk dimengerti. Nah, nanti akan muncul yang seperti ini. Ini adalah tandanya di Google Formulir Bapak dan Ibu udah ada pengaya lain sesuai kebutuhan. Nah, berikutnya karena kita akan membatasi waktunya. Di sini saya sudah install itu 3 buah, ada form publisher, ada form limiter, ada themify.me.
Nah, yang akan kita gunakan yang ini, yang form limiter. Jadi nanti soal ini akan dibatasi. Gimana nanti tampilan ketika form limiternya diklik? Kita lihat bersama-sama. Oke, sebentar. Kita refresh dulu. Soraan euy. Halo, Pak Bapak Sarman. Ibu, di dulu Halo. sebentar. Ini saya proses dan diskusinya nanti di bagian di sesi diskusi. Terima kasih. Andri sampai mana Absennya mana tuh? Absennya mana tuh? Pak Sarman absen. Luhur Pak Koyo di chat, di posting kedua kali. Kirim ulang Pak Sarman. Nah, grup SMA. Nah, terus 3 kali kok abi dikirim ulang. Mangga. Yang baru masuk nggak bisa ngelihat absen yang di awal, Pak. Oke. Mangga tadi tah. Bu Titin dia mana absennya? Di grup SMA tuh. Grup SMA ya, di grup SMA. Nawis. Iya, kita Mau coba minta ya, kembali Dina, lagi, diklik yang form limiternya. Pak Sarman absennya. Nawis. Instrukturnya Bu Aryati Ningsih. Ayo koyo si eta. Ya hadir henteu. Asa eueuh. Nah, kok bisa tuh instruktur. Moal hareup Sarman we. Ada eueuh. Mending orang isi Sarman lainnya. Nah anu aya we. Pak Sarman ada aya teh absen. Jan ibu atau teking abi ibu. Pacarana Haji. ya kita kerpuyang yang dimaksakan kalau Nanyakeun. Aduh, sebentar. Abi sebentar dikirimkan dina chat. Absennya chat PJ titik ini chatting. Instruktur Haryati Ningsih SPM. Wow, orang eueuh tara aya. Instruktur eueuh. Assalamualaikum. Aya. Sebentar. Aya, Abi Aduh. masuk. Aya. Saya Pak Hitam. Saya ke Oke. Oke, Pak Andri. Anggap soalnya udah ya. Oke, saya udah ada belum Bu? Sudah. Udah kelihatan.
Sudah kelihatan? Kalau di Berarti sini ada kalau Paris. dianggap soal sudah selesai mengerjakannya, hanya tinggal ngasih pengaya atau add-on form limiter untuk membatasi waktu pengerjaan soalnya. Halo, Bu Desi. Halo, sudah siap? Halo Bu Desi. Halo, halo, kedengeran nggak? Halo, Halo Bu Desi. halo. Halo, Pak Sarman, Pak Andris, suara saya bisa kedengeran nggak? Kursor jalan tapi nggak ada suara nih. Nggak ada suara? Suara saya nggak dengar? Nunggu Bu Desinya ini seperti inilah kita kegiatan virtual Suara saya nggak meeting. kedengeran? Semuanya ditentukan oleh koneksi internet. Oke, sebentar. Jika ada Saya kendala, ganti ya dulu tentu atuh. Saya sangat ganti perlu dimaklumi. pakai HP sebentar. Hari Sebentar. Andri tapi etana AB-nya. Sebentar. M. Ya, ditunggu sebentar Bapak Ibu. Bu Desi sedang menyiapkan teknisnya. Saya nyoba pakai HP. Iya, Ibu Aladi. Halo. Halo. Halo, Suara ya saya Bu. bisa kedengeran? Jelas, ada Bu, jelas. Oke Bu, bisa dilanjutkan. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Ini sekarang saya ganti pakai HP. Sebentar. Oke. Kita anggap soal sudah selesai. Kemudian yang berikutnya tambah ke pengaya ada tanda yang di situ add-on. Kita akan pilih yang form limiter. Oke, set limit. Di sini akan muncul form limiter seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Di situ ada limit tipe yang mau dipilih. Di situ ada yang mau dipilih apakah date and time atau number of from response. Jadi yang bisa dibatasi itu apakah dari sisi waktunya atau dari sisi jumlah responden. Nah, yang saya akan batasi ini adalah dari waktunya. Jadi yang kita pilih date and time. Yang date and time ini dipilih. Kemudian di situ ada tertulis selected. Di situ selected. Jadi si soal ini batasan pengerjaannya sampai kapan? Di situ ada waktunya, tanggal berapa? Misalkan soal ulangan ini akan dilaksanakan besok. Jadi tanggal 22 waktunya. Oke, kemudian sekarang dipilih waktunya, select time, akan dimulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini, ini adalah waktu berakhirnya. Waktu berakhirnya ulangan jam berapa. Jangan lupa waktunya juga AM, PM-nya tolong diperhatikan. Misalkan ulangan ini akan dilaksanakan dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Jadi klik yang 11, udah AM betul, kemudian lewat berapa menit? Jam 11 pas berarti 11.00. Oke, 00-nya udah, tinggal di set, klik yang set. Jadi artinya ulangan ini akan di waktu selesainya, due date-nya itu tanggal 22 April 2020 pukul 11. Ya, pukul 11.
Waktu mulainya kapan? Memang di sini nggak dikasih tahu kapannya, tapi itu bisa disesuaikan. Misalkan Bapak Ibu sendiri yang pilih soal ini di share-nya. Kalau misalkan ulangan mulainya jam 9, maka Ibu share soal ini setengah 9. Tapi tokennya nanti dikasihkan ke siswanya 5 menit atau 2 menit sebelum pelaksanaan. Jadi sebetulnya nama share linknya boleh aja dari beberapa jam sebelumnya, asalkan tokennya tetap dipegang nanti udah mendekati waktu pelaksanaan gitu. Kemudian di situ ada tertulis message when submission are closed. Jadi ini yang tertulis di situ, pesan apa yang akan muncul ketika siswa terlambat mengirimkan jawaban, mensubmit. Jadi pesan apa? Artinya gini, ketika Bapak Ibu memberikan waktunya hanya sampai jam 11 di tanggal 22. Cek Bu Desi, suaranya ini terputus-putus. Halo. Halo. Ya, silakan Bu dilanjutkan. Oke. Sekali lagi, terdengar jelas nggak, Pak? Ya, terdengar jelas Bu. Oke. Jadi tanggal 22 bulan 4 2020 pukul 11 itu adalah waktu terakhir anak-anak bisa mensubmit soal atau mengirimkan soal. Lewat dari waktu itu, sistem akan tertutup, anak-anak nggak bisa lagi mengirimkan jawaban. Tidak bisa mengirimkan, artinya jawaban siswa juga tidak tersimpan. Ya. Dan di bawah ada message. Nah ini message ini boleh diganti oleh Bapak dan Ibu. Message ini adalah pesan yang akan diterima oleh siswa begitu siswa tidak bisa mengirimkan jawaban. Jadi pesannya nanti akan berupa apa? Misalkan yang ini mau dihapus, mau diganti dengan maaf, waktu ulangan telah selesai. Silahkan hubungi guru mata pelajaran di nomor misalkan 082 Udah, itu selesai, tinggal di bagian bawah ke bawah tinggal save and enable. Save and enable diklik. Iya, udah sebetulnya selesai. Jadi jam 11 tanggal 22 itu adalah limit waktu terakhir. Tinggal kembali lagi ke soal, kirim soal, ya. Nanti yang dikirim, kirim, kemudian yang di-share ke anak linknya, baik di Google Classroom ataupun di WA, terserah Bapak dan Ibu. Klik link yang ini, boleh disingkatkan dalam bentuk suatu URL atau boleh diganti nanti kalau Bapak Ibu mau ke bit.ly atau gg.gg atau FID, atau dalam bentuk yang panjang kayak gitu aja nggak apa-apa, cukup ya. Mungkin itu tata cara pembuatan soal online dengan mengasih batasan waktu menggunakan pengaya atau add-on form limiter. Untuk selanjutnya saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan Pak Andri. Halo, mangga Pak Andri. Baik ya, oke, terima kasih Bu Desi atas paparan materinya. Nah, demikian paparan materi dari narasumber kita, Bu Desi Natalina. Selanjutnya kepada Bapak Ibu partisipan, silahkan sekarang dibuka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Silahkan boleh bertanya langsung melalui mic atau bisa pertanyaannya melalui chat. Acung, Abi. Ya, mangga silakan Pak Oyo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan soal
soal Pak. Mangga. Misalnya 3 kelas Iya, mengadakan ulangan. iya. Soalnya itu harus bikin 3 atau bagaimana? Baik, silakan Bu Desi, boleh langsung dijawab. Langsung saja ya Pak. Kalau untuk kondisinya seperti sekarang ini, anak-anak mengerjakannya di rumah. Kalau saya sendiri, pengalaman saya kemarin 7 kelas itu pengerjaannya serentak. Jadi bareng-bareng. Itu untuk menghindari kebocoran soal, karena kan kita tidak tahu kondisi anak di dalam rumah gimana. Bisi nanti soal misalkan di screenshot, kemudian di share ke teman-temannya yang lain. Tapi kalau kondisi pelaksanaannya di kelas, kita sendiri yang mengawas, sebetulnya mah bisa saja opsional per kelas ngerjakannya gitu. Soal nggak perlu bikin terlalu banyak, tetap cuma bikin 1 paket aja nggak apa-apa, asal kita betul-betul mengawasi anak tidak boleh menggunakan atau membuka aplikasi lain ketika sedang mengerjakan soal. Kalau dalam kondisi normal kita sedang berada di dalam kelas. Gitu, Pak. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, saya sih serentak gitu, 7 kelas ulangan semuanya dalam waktu yang sama, kecuali mungkin nanti ada beberapa anak yang tidak bisa ikutnya di susulan. Jadi saya menyediakannya hanya 2 paket utama sama paket susulan, seperti itu. Yang kedua, ini masalah token. Iya, mangga. Buat kita seperti halnya Iya, Pak. Ya, silakan. ya token Iya. seperti kode kelas atau dibikin oleh kita. Token itu kode soal, Pak. Kode soal yang kita yang buat. Jadi kalau pelaksanaannya mau digunakan di semua kelas, tokennya sama, nggak jadi masalah. Atau kita mau menggantinya supaya anak yang terlambat itu tidak bisa masuk tanpa nggak bisa masuk seenaknya, kita ganti setiap setengah jam, token diganti, nggak masalah, bisa oleh kita. Begitu, Pak. Gimana? Banyaknya huruf? Saya belum mencoba, tapi selama ini sekitar 10 huruf masih berhasil, masih boleh-boleh aja, tapi biasanya jangan terlalu panjang. Oke sih kalau token, nanti takutnya rentan melakukan kesalahan, karena kalau kan token itu sensitif, jadi huruf besar, huruf kecil itu dipandang sebagai 2 karakter yang berbeda. Begitu, Pak. Ya, makasih. Sama-sama, Pak Oyo. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari yang lainnya silakan boleh tanya. Untuk yang punya pertanyaan mungkin terhambat dengan koneksi internetnya dan suaranya jadi tidak jelas, pertanyaannya boleh melalui chat. Silakan yang lainnya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak Sarman, Bu Desi. Oh, sudah nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ditutup dari saya dulu ya, baru kemudian sama Pak Andri ditutup, baru kemudian sama Pak Sarman. Ya, silakan, Bu.
Demikian tadi paparan dari saya, Bapak dan Ibu guru hebat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tadi juga koneksi yang kurang mendukung, maaf sekali. Untuk selanjutnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Mangga Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih Bu Desi untuk paparan materi dan diskusinya. Insya Allah sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mencoba untuk mengaplikasikannya. Mungkin di saat seperti ini, saat kondisi sedang ada pandemi, dan mungkin dengan kondisi ini kita sebagai guru mungkin bisa lebih mencoba menerapkan sesuatu yang memang mungkin ketika kita bertemu di kelas kita menggunakan, tapi dengan kondisi yang seperti ini kita sulit bertemu dengan siswa untuk melakukan penilaian. Mungkin salah satu caranya bisa dengan ujian online menggunakan dan tambahan tadi dengan event komunitas untuk membatasi waktunya. Mungkin Bapak Ibu partisipan, terima kasih, dan sebelum ditutup saya kembali serahkan ke host, ke Pak Sarman. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andris ya. Untuk semua partisipan, terima kasih atas partisipasinya, dan Bu Reni Yani selaku instruktur dan Pak Yogi yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Kita akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang-bintang no,